Selamat datang kembali di channel Maikeki. Kali ini aku Devi dan Yoves. Kita mau ngebahas tentang Asia Heritage. Nah, kalau buat kalian yang pengen tahu gimana keseruan di Asia Heritage, yuk ikutin kita ke dalam. Untuk masuk ke destinasi wisata baru ini, kamu cukup membayar biaya masuk. Harganya termasuk sedang-sedang saja dan masih cukup terjangkau. Dengan harga tiket masuk Rp30.000, kamu bisa mengakses beberapa wahana. Harga tiket tersebut sudah termasuk free atau gratis minuman dingin. Kamu nggak perlu jauh-jauh ke Cina untuk menyaksikan keindahan Great Wall, karena kamu bisa menemukannya di Asia Heritage. Great Wall adalah spot yang pertama kali yang bisa kamu lihat ketika memasuki kawasan ini. Sekarang kita ada di mana nih, Ves? Di kuliner dari Heritage-nya. Ya, nah ini nama daerah pusat kulinernya Little Kyoto. Di sini kita bisa nemuin berbagai macam namanya kuliner khas dari Asia Heritage. Kayak apa tuh? Di sana kita bisa ngeliat ada CFC. Ada apa lagi? Ada apa lagi ya? Aku belum tahu sih, Kak. Tapi penasaran sih mau ke sana. Kita penasaran. Buat kalian yang penasaran, yuk kita ngeliatin apa aja yang dijual di sini. Ternyata tanpa tiket pesawat dan paspor, kamu sudah bisa kok pergi ke Jepang dan bersuah foto dengan keindahan Little Kyoto. Di spot ini, selain menyaksikan keindahan Little Kyoto, kamu juga bisa membeli aksesoris. Dan untuk menambah lengkap suasana negara Jepang, kamu juga bisa menikmati makanan Jepang. Salah satunya adalah ramen. Gimana? Apakah kamu tertarik untuk mencoba? Cuman kalau tadi di bawah itu namanya ini kita di Jeju Village. Nah di sini kalian bisa lihat nih, tiap betonnya dikasih tulisan China gitu, apa Korea kita kurang tahu juga sih. Cuman yang pasti ini pemandangannya bagus banget, karena dari depan itu sampai ke belakang dia itu berlatar belakang kayak gini. Nah, akhirnya kita sudah sampai di ujung Heritage ya. Saya nggak tahu kita ini udah di ujung atau belumnya, Kak. Tapi kayaknya ini sekarang kita ada di ala-ala negeri tirai bambu gitu. Jadi ini sepertinya kayaknya ambil nuansa China gitu deh. Makanya di sekeliling jalan ini kalian bakalan nemuin yang namanya bambu banyak banget. Tapi kesannya jadi bagus sih, jadi asli banget ya, Yoves. Iya, saya juga udah capek banget, Kak, naik. Aduh, jauhnya minta ampun, guys. Dan ini keren banget sih, kalau aku bilang keren banget karena dari jalannya sendiri itu udah tertata rapi. Terus di sini juga banyak bambu, jadi buat para orang tua yang pengen jalan-jalan tapi nggak terlalu panas itu bisa diambil rute yang ini nih, guys. Nah kalau buat kalian yuk kita ngikut lagi. Mau sampai di mana ini jalannya?
Untuk kamu pecinta Korea, spot Jeju Island di Asia Heritage ini nggak boleh kamu lewatkan. Karena pas banget nih, spot Jeju Island yang ada di Asia Heritage ini bisa mengobati rasa penasaranmu tentang drama Korea. Akhirnya guys, setelah kita tadi keliling-keliling, mulai dari bambu forest, terus apa lagi? Dan kita melewati beberapa bambu forest yang perjalanannya panjang banget guys. Akhirnya kita sampai di daerah Korea Selatan, tepatnya di Dolhareubang. Bener nggak sih pronunciation-nya? Bener sekali. Bener. Nah di sini ini konon ya, katanya buat perempuan yang belum mendapatkan keturunan, kalau megang kepala nih patung-patung nih, dijamin bakalan hamil pulang dari sini. Katanya sih kayak gitu. Ya kita ini aja, kita ambil yang positif-positifnya aja kali ya. Nah buat kalian yang pengen lagi ngelihat gimana keindahannya Korea Selatan di Asia Heritage, kita bisa ngeliat ke sana. Di Jeju Island, matamu akan disuguhkan dengan rumah-rumah layaknya rumah yang ada di Pulau Jeju. Rumah-rumah di sini terbuat dari tumpukan batu dan beratapkan jerami yang khas. Di spot ini juga, kamu bisa menikmati suasana Jeju Island tanpa harus terbang dulu ke Korea. Nah sekarang kita lanjut lagi ke daerah ke sana ya guys. Itu ada kayaknya gong raksasa. Aku penasaran banget, kamu? Sama sih. Aku pingin Kak mengembunyiin dari suara. Iya. Penasaran aja gimana suaranya, yuk kita ikutan. Oke guys, kita sudah sampai di tempat gong ini ya, di daerah gong. Kita udah keliling di beberapa tempat, di tempat pangbok, di tempat gong, tempat apa kan namanya? Di Kimono ya. Habis dari Jeju Island, Jeju terus Island kita di... sekarang ada di Ini Jeju Village. Oke, Kak. Jeju Village. Iya, Ini daerah Jeju Village. Oke. Oke, Dan ini kita tadi ada untuk perjalanan panjang di tempat tebu lagi bambu ya. Bambu forest. Bambu Nah, forest. tadi kita kan dari bambu forest. Lalu kita bertemu nih di salah satu orang dari Heritage-nya. Iya. Kita ingin menanyakan beberapa pertanyaan nih dari Heritage ini. Heritage itu Asia Heritage. Asia Heritage itu berawal dari nama apa? Oh ya, kita mau tanyain dulu nih dari nama Mbak. Oh ya, kita lupa, kita mau nanya Mbak dulu nih. Siapa? Saya Resti, customer care Asia Heritage di situ. Oke. Terus kita mau nanyain Heritage itu awalnya sejarahnya apa sih? Kenapa ada nama Heritage? Heritage ini kan warisan ya, warisan. Jadi Asia Heritage itu warisannya Asia. Jadi tema kita di wisata ini tuh ada satu tempat, tapi konsepnya tuh ada 4 negara. Oke, tapi itu nggak ada apa gitu. Tuh ada Jepang, Korea, Cina, sama ada Indonesia. Oh gitu. Jadi ini Asia Heritage ini terdiri dari 4 negara. Jepang, Asia, Jepang, Korea Selatan, Korea, Cina, sama Indonesia. Oh, berarti Indonesia termasuk juga ya? Iya. Kira-kira untuk luasnya sendiri hari Asia Heritage itu berapa? Kurang lebih itu 16 hektar Kak. Lumayan gede juga ya, Mas. Iya. Tadi kita sampai ngos-ngosan Iya. ya, sumpah. Karena saya juga melihat juga dari mapnya aja udah gede banget. Itu kita belum semuanya loh kita kelilingin. Masih setengah. Masih setengah Itu aja udah udah ngos-ngosan capek, banget. udah ngos-ngosan. Dan kakak misalnya kalau ada pertanyaan dari siapa? Kalau Tante Resti, boleh. Kok Tante Resti masih muda kayak. Nah, kalau di Asia Heritage ini sendiri itu biasanya bukanya dari jam berapa sampai jam berapa? Kita buka dari jam 8 pagi, tutupnya itu sampai jam 6 sore. Nah, itu apa sama dengan kan sekarang ini kondisi Covid ya? Itu kondisi Covid ini gimana? Apakah ada perubahan jam operasional atau gimana dari Asia Heritage ini? Kalau perubahan jam itu nggak ada Kak, cuman kita kemarin ini waktu PPKM level 4 kita ada pembatasan pengunjung. Oke. 20%, 25 lah
kemarin itu. 25% dari jumlah pengunjung yang datang ke sini. Jadi Iya. Asia Heritage ini guys, ternyata emang bener-bener sangat menerapkan prokes. Iya, betul. Karena tadi kita aja masuk itu jujur itu ketat banget, kita nggak boleh ngambil tiketnya barengan, terus harus cuci tangan, pokoknya keren banget. Jadi kalau ke Asia Heritage sih diancuri jempol deh kalau itu soal prokesnya. Nah kalau keistimewaannya sendiri yang dibanggakan dari Asia Heritage ini kira-kira apa? Ya tentang negaranya yang berbeda itu Kak. Di Indonesia kita nggak perlu keluar negeri karena di Indonesia kita udah ada cuplikannya gitu tentang negara Asia di sini. Jadi nggak perlu jauh-jauh langsung ke Cina karena di Indonesia udah ada replikanya gitu. Oh, replika Jadi bisa sambil ngebayangin kira-kira kalau ntar beneran pergi ke Korea, oh udah dapet nih suasananya kayak gini gitu ya. Oke, sekarang saya mau nanya nih, Heritage itu awal pembangunannya kapan? Kapan sih udah ada Heritage? Pembangunannya itu mulainya tahun 2019. 2019. Itu kita membangun ini cuma setahun. Oh, dalam Jadi setahun memang udah dirombak bener bagus Iya, kayak gini jadi ya. motor kerja kita tuh emang 24 jam buat nyiapin ini selama setahun itu. Terus Jadi ini berarti dulu awalnya itu kayak Iya, hutan. Iya, Hutan sama Asia Heritage itu guys ternyata dirombak habis selama 1 tahun, dibikin jadi seindah ini. Jadi kalau kita itu kayak ngerasa bener-bener di negara yang kita pengen kayak sekarang ini kita kan merasa lagi ada di Korea Selatan ya kan. Iya, Ada Jeju perkampungan Island. Jeju. Perkampungan Jeju. Nah terus kalau untuk biaya tiket masuknya sendiri itu berapa? kita ada 2 jenis tiket masuk. Yang pertama tiket masuk reguler itu 30.000 untuk masuk aja, dapatnya voucher diskon. Untuk all area itu udah gratis sama free drink. Kalau tiket yang kedua itu namanya tiket terusan, itu udah termasuk gelang tiket masuk sama free 4 wahana gratis. Itu 50.000. Apa aja? Naik kereta, kapal, museum 3 dimensi sama wahana kita seluncuran rainbow. Berarti kok itu kayak paket hematnya. Iya, dong paket ya. hemat kalau yang tiket terusan 50.000. Kalau kita mendingan ambil yang paket terusan kali ya Yopes ya. Iya. Kita tadi masuknya, aduh kita lupa ya untuk menaiki dari wahana itu. Tapi kalau kalian guys, kalau misalnya kalian mau naik, kalian bebas. Kalian beli tiket, kalian bebas untuk naiki 4 wahana. 4 wahana yang tertera di voucher. dan gratis soft drink, apalagi mbak? Voucher diskonnya juga. Voucher diskonnya Ada Cuman juga. kalau voucher untuk diskon. penyewaan tadi kan kita tuh sempat keliling tuh Mbak, ada nggak penyewaan kayak di Jepang tadi itu ada kimono ya. Iya, iya. Kalau di sini tadi hanbok. Nah itu kalau untuk penyewaannya sendiri apakah masuk di tiket masuknya atau harus bayar? Kalau untuk penyewaan itu setiap pembelian tiket masuk ada voucher diskonnya Kak. Oh gitu. Berarti itu udah include. Iya, Diskonnya keren diskon. juga ya. Jadi lebih hemat dong ya. Oke lah kalau untuk ini selama PPKM ini kira-kira apa sih yang dilakukan Asia Heritage supaya pengunjungnya yang datang itu mematuhi prokes? Karena kan kadang kayak ini nih, kadang ada yang nggak mau pakai masker gitu. Kira-kira apa nih sanksi yang diberikan untuk para pengunjung yang nggak mau mematuhi prokes? Kalau nggak mematuhi prokes itu kita nggak kasih izin masuk Kak, karena kewajiban masuk di sini tuh kita harus pakai masker. Atau mereka nggak bawa masker atau apa kan kita arahkan langsung di loket, kita menyediakan masker. Gitu ya, jadi emang benar-benar dijaga banget ya. Ya, memang juga ada penjaganya juga di depan untuk khusus memeriksa itu pakai masker apa enggak. Nah ini untuk batasan umur ada nggak kira-kira kalau berkunjung? Kalau berkunjung nggak ada batasan umur. Nggak ada ya. Bebas. Bebas. Untuk anak-anak pun nggak masalah Nggak ya datang masalah. sini ya. Misalnya anak-anak umur usia 25 tahun itu banyak biaya juga. Kalau dikenakan biaya itu kita ukurnya dari tinggi badan. Jadi di bawah 70 cm itu tinggi anaknya gratis. Kalau di atas 70 cm udah berbayar full tiket. Oke, nah itu perbedaan antara hari biasa sama hari libur. Itu ada nggak sih perbedaan harga tiket? Enggak Kak, kita setiap Enggak hari ya? harganya sama, mau weekend, hari libur, lebaran, acara Iya, ya. besar, tiketnya sama. Biasanya kan rata. tempat wisata beda-beda ya Yovesia itu biasanya. Kita sama. Oh, oke, berarti itu harga tiketnya sama semua. Setiap hari sama. Dari semua nih, dari 11-16 hektar tadi ya, dari 16 hektar Asia Heritage ini, kira-kira apa sih yang jadi favoritnya para pengunjung yang datang? Kalau favorit, semuanya favorit sih Kak. Yang Cuman paling ya, disukai yang sama para paling- pengunjung. Itu karena seluncuran rainbow deh menurut Resti. Karena Oh iya, itu tadi yang keren banget satu-satunya itu ya. yang Kita juga terpanjang udah, juga. Kita juga udah sana tuh tapi kita Kayaknya masih keren banget. belum ada waktu sih, nanti paling next time lah kita Oh, itu coba mainkan terpanjang. ya. Iya, itu sekitar 150 meter ke bawah. Oh, tapi itu gimana dengan maksudnya kan kalau itu kan udah panjang banget, pasti ada dong apa namanya hidangan
Iya. untuk mencegah terjadi hal-hal yang nggak diinginkan supaya kita nih para pengunjung safety. Itu kira-kira apa? Kita itu sebelum naik seluncuran dia di berat badannya ditimbang dulu. Jadi ada timbangan, terus tinggi badan. Untuk berat badan itu maksimalnya sama minimalnya berapa? Minimal 70 kilo. Yang bisa naik itu juga umurnya minimal 15 tahun. Jadi kita memang juga udah uji coba. Jadi sebelum apa tuh kita harus ditimbang dulu. Berarti yang nggak lebih dari 70 kilo nggak bisa naik? Nggak bisa, takutnya nanti kita nggak bisa guys. karena kita udah uji juga. Jadi buat kalian, buat para pengunjung Asia Heritage nih yang pengen coba rainbow tadi, wahana rainbow itu nggak usah khawatir karena itu bakalan dijaga banget sama penjaganya sendiri. Tadi ada ya? Di bawah juga ada nanti yang nyambut gitu. Oke, berarti selain rainbow, abis itu ada lagi? Nggak ada? Hanya rainbow aja apa kira? Jepang sih kak. Oh, di Jepang itu wahana? Bukan wahana sih, tapi lebih ke vibes luar negerinya. Di Jepangnya itu lebih kerasa di sana gitu. Iya, soalnya tadi ada bangunan-bangunannya. kayak Forbidden Forest-nya ya? Iya. Ada torigetnya juga. Penyewaannya. Jadi lebih kerasa vibes luar negerinya sih di Jepang ya. Bangunan-bangunannya, makanannya juga. Nah, untuk makanannya sendiri, ini ada nggak sih yang ditonjolkan dari Asia Heritage? Misalnya kayak Jepang kan itu kita bisa kenalnya kayak Ramen ya? Ramen. Nah, itu gimana? Di sini ada atau kulineran itu masih kulineran Indonesia atau gimana? Kita campur kak. Campur ya? Ada kuliner khas Jepangnya juga, ada yang makanan tradisional kita juga di floating market. Jadi tuh karena kita temanya kan selfie food and fun. Jadi berbagai jenis makanan tuh semua ada lah. Oke, jadi kita nggak perlu capek-capek ya nyari makanan Korea. Di setiap sisi tuh ada. Oke lah, mau pergi ternyata itu fasilitasnya Asia Heritage guys, ternyata sangat lengkap. Kalian nggak perlu jauh-jauh kalau mau ke Korea Selatan di sini juga bisa. Mau kemana lagi tadi? Ke Jepang ya? Jepang, terus China, Ke China dan ke Indonesia. Indonesia. Sama satu lagi. Bisa cobain tadi rainbow ya. Itu salah satu wahana paling terpanjang se-Indonesia. Tadi katanya Mbak Resti ada rainbow yang jadi favoritnya para pengunjung, sama tadi di Jepang yang ada view-viewnya. Gimana kalau kita langsung melihat tempatnya? Boleh? Boleh Kita ya? langsung ke lokasi aja. Oke, buat kalian nih yuk. Siapa bilang kalau mengunjungi Asia Heritage, kamu hanya bisa bersuah foto dan menikmati keindahan spot ikonik di Asia saja. Karena selain spot ikonik Asia, ada juga wahana bermain yang bernama Rainbow Slide. Mendengar namanya, sudah pasti wahana ini penuh dengan warna-warni seperti pelangi. Memiliki ketinggian yang kurang lebih dari 50 meter, wahana ini memiliki trek yang cukup panjang dan bergelombang. Tentunya akan semakin memacu adrenalinmu ketika mencobanya. Gimana nih Mbak prosesnya? Apakah harus pakai uang tunai apa gimana? Kita transaksi kalau dari sini tuh pakai koin kan. Jadi tunai kita itu ditukarkan ke koin. Kita Jadi dia nggak terima cash ya? kita tidak terima cash. Dan ini Sistemnya pakai koin. Oke, nah ini ada ATM ini. Nah, apakah ini kena cas atau ada ketentuan apa nih? Iya Pak, ada kena cas di sini 5.000. Maksimal penarikannya itu cuma 500. Jadi untuk makanan ini semua gimana? Ini emang harus berarti bayarnya pakai koin? Iya pakai koin. Ditukar dulu ke koin, baru kita bisa transaksi untuk belanja. Jadi semua tempat tuh full pakai Pakai koin ya. Di setiap tempat juga disediakan penukaran koin.
Oh, jadi banyak nih ya yang toko-toko yang di sini yang bisa untuk print juga. Jadi kita nggak perlu bingung nih. Kita kayak makan di sini bisa cari penukaran koinnya di mana aja. Di Jepang ada tempatnya, di Cina juga ada penukaran koinnya, di Floating juga ada. Kalau begitu keren juga ya. Jadi untuk lebih mengurangi kayak interaksi penggunaan uang tunai ya. Iya. Karena COVID sekarang. Oke, jadi untuk sewa kimono tadi pun itu sama. Iya, hanya sama, pakai Asia Heritage yang memiliki moto Fun, Food, and Selfie ini juga menyediakan kostum yang bisa kamu sewa. Kostum disediakan dengan spot yang kamu pilih. Kamu bisa menggunakan cheongsam dengan latar belakang ikon Cina, atau mengenakan kimono di spot Jepang, atau hanbok di spot Korea. Ini nama baju di laki-lakinya? Kalau di sini sih disatuin aja satu nama sih Pak. Nama sama kimono. Mudah disebut aja. Dan harganya juga lumayan murah ya. Iya. Ini lagi diskon. Yang awalnya 50.000 sekarang lagi ada promo jadi 30.000. Nah ini kalau baju kimononya ini boleh dipakai sampai kemana? Apa boleh sampai ke daerah China atau gimana? Jadi cuma di areal Jepang aja. Oh berarti hanya dari sana Kalau areal sampai Cina ujung. itu beda lagi. Oh, ke Beda lagi. Sampai ujung sana. Dan ini ada nggak? Maksudnya hanya berapa menit itu boleh pakai baju kayak gini? Ini sewanya Pak per jam. Oh jadi 1 jam 30.000. Iya betul. Itu kalau harganya untuk anak-anak sama orang dewasa itu sama. Harganya sama. Di Jepang, hutan Aokigahara atau dikenal dengan Forbidden Forest memang terkenal luas sebagai tempat populer untuk bunuh diri. Hutan yang berada di kaki Gunung Fuji tersebut dikabarkan menyimpan sisi misterius di dalamnya. Dan dengan mengunjungi Asia Heritage, kamu sudah bisa merasakan sensasi seperti berada di hutan Aokigahara. Masjid Chengho terletak di kawasan Floating Market. Masjid ini ialah bangunan yang menyerupai kelenteng dan didominasi dengan warna merah, hijau, dan kuning. Sudah puas menikmati keindahan spot-spot ikonik yang ada di Asia Heritage? Tapi tunggu dulu, ada satu tempat yang nggak boleh kamu lewatkan. Namanya Floating Market. Kurang lengkap rasanya jika kamu berwisata ke Asia Heritage tapi nggak mengunjungi Floating Market ini. Di Floating Market, kamu bisa menikmati kuliner dengan suasana berbeda dan tentunya sangat berkesan. Di sini, kamu bisa menikmati beragam makanan dan minuman yang ada. Restoran ini menjual makanan dan minuman khas Indonesia, Korea, Jepang, dan Cina. Berada di penghujung, bukan penghujung sih ya, lebih tepatnya kita udah selesai di tengah-tengah. Kita sekarang ada di tengah-tengah alun-alunnya Asia Heritage, dan ini berarti kita udah kelar nih buat review semua tempat-tempatnya. Terima kasih banyak loh Mbak Resti buat waktunya, karena kalau ini bagus banget ya kan. Kalau nggak ada bantuan Mbak Resti mungkin kita bakalan bingung nih ini apa aja ya kan tempatnya. Jadi guys, buat kalian yang pengen cari tempat hiburan, yang pengen tempat wisata yang bagus di Pekanbaru, kalian bisa datang ke Asia Heritage.